Nah, ini bisa dilihat kawan-kawan, ini adalah lahan odot, lahan rumput yang kita panen minggu ini. Kita memang sistemnya rotasi, jadi ini adalah lahan rumput yang kita panen minggu ini. Bisa dilihat sebelah kanan saya, itu yang kita panen minggu lalu. Sebelahnya sana lagi, selatannya lagi itu adalah kita panen 2 minggu yang lalu. Jadi kita berurutan. Nah, yang di belakang saya, di sana, itu yang kita sudah panen bulan lalu. Sudah setinggi itu. Kita biasanya merotasi untuk waktu 2 sampai 2,5 bulan. Jadi rumput ini akan tumbuh seperti semula ketika kita panen nanti 2,5 bulan yang akan datang. Nah, mungkin bisa dilihat yang sudah siap panen seperti ini. Kita pun juga akan memanen apapun yang ada di sini, tapi tidak kita matikan semuanya. Misalnya pisang ini lupa dibawa. Jadi pisang kita akan ambil, ini belum diambil, mungkin besok kita ambil, kita layukan. Kita akan panen juga ini. Ini kita akan ambil semua, ini sentro dan semuanya. Jadi semuanya kita akan chopper, kita akan layukan dulu sebenarnya, kemudian kita bisa berikan langsung setelah cukup dilayukan, atau kita simpan dalam tong-tong bank pakan. Cukup sekali nanam. Sekali menanam, panen selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kawan-kawan peternak di Indonesia. Selamat datang di Wonolopo Integrated Farm bersama Mofarm. Saat ini kita berada di peternakan kami di daerah Semarang, tepatnya di Kecamatan Mijen, Kota Semarang, daerah Wonolopo, dan ini adalah kandang kami dan ini adalah lahan rumput kami. Selamat datang. Yang bisa dilihat di sini adalah kita terutama banyaknya untuk serat kita pakai rumput odot. Tapi sebenarnya di dalam lahan odot ini, rerumbunan odot banyak sekali tanaman-tanaman lain. Misalnya ini adalah putri malu. Ini kesenangannya kambing. Banyak orang menganggap bahwa putri malu itu berbahaya. Saya sendiri pun belajar. Walaupun ini kesannya tajam, tapi ternyata bagus buat kambing, disukai kambing. Kemudian ini bisa dilihat, ini sentro. Sentro ini seperti bunga telang, tapi ini berbeda. Ini warnanya ungu muda. Ini sangat baik untuk kambing juga. Bahkan di beberapa daerah ini sengaja ditanam. Intinya semua. Kami juga punya sengon. Di ujung-ujung sana juga di pinggiran terutama kita tanam yang tinggi seperti pakcong. Kemudian gama umami. Kemudian indigo vera. Kelor. Intinya semua kita pakankan di sini. Kita juga menanam banyak pisang, bisa dilihat. Nah, ini bisa dilihat kawan-kawan, ini adalah lahan odot, lahan rumput yang kita panen minggu ini. Kita memang sistemnya rotasi, jadi ini adalah lahan rumput yang kita panen minggu ini. Bisa dilihat sebelah kanan saya, itu yang kita panen minggu lalu. Sebelahnya sana lagi, selatannya lagi itu adalah kita panen 2 minggu yang lalu. Jadi kita berurutan. Nah, yang di belakang saya, di sana, itu yang kita sudah panen bulan lalu. Sudah setinggi itu. Kita biasanya merotasi untuk waktu 2 sampai 2,5 bulan. Jadi, rumput ini akan tumbuh seperti semula ketika kita panen, nanti 2,5 bulan yang akan datang. Nah, mungkin bisa dilihat yang sudah siap panen seperti ini. Kita pun juga akan memanen apapun yang ada di sini, tapi tidak kita matikan semuanya. Misalnya pisang ini. Ini lupa dibawa. Jadi pisang kita akan ambil, ini belum diambil, mungkin besok kita ambil, kita layukan. Kita akan panen juga ini. Ini kita akan ambil semua, ini sentro dan semuanya. Jadi semuanya kita akan chopper, kita akan layukan dulu sebenarnya, kemudian kita bisa berikan langsung setelah cukup dilayukan, atau kita simpan dalam tong-tong bank pakan seperti itu. Di sini ada berapa hektar Pak ini segini luasnya Pak? Alhamdulillah ini kita kebetulan ada 1,5 hektar untuk lahan tegalan yang kita kebanyakan tanami rumput. Kemudian ada 1,5 hektar juga untuk
padi. Nah, padi ini kebetulan kan kami bersifatnya pertanian terpadu. Jadi nanti dari padi sendiri ketika kita panen, dedaknya, jeraminya akan kita jadikan campuran pakan juga nanti untuk pakan keringnya seperti itu. Jadi intinya kita integrated, tidak banyak yang terbuang. Ini malah sudah tumbuh atau lupa dipanen. Dan di sini kapasitasnya ada berapa ekor, Pak? Kami sebetulnya bisa maksimum untuk 400 ekor sampai 500. Tetapi ya namanya kita berlahan-lahan Mas, alon-alon asal kelakon. Jadi sementara kami kapasitas kandang kami itu hanya sekitar 300 ekor saja. Dan segini banyak Bang pakan, apakah kurang atau gimana, Pak? Berlebih. Malah sisa ya? Iya, jadi kami pun kebetulan ada sisa. Kami juga nanam indigo vera. Nah, yang terutama banyak sisa adalah di pakcong sama odot. Jadi kalau ada yang ingin memerlukan odot, bisa datang ke kami. Silakan ambil. Kita punya lahan odot di sebelah timur. Bisa ambil Rp100 per kilo odot. Silakan ambil. Murah banget ya. Ambil sendiri loh ya, ngarit sendiri. Saya persilakan Rp100. Ngarit sendiri. Iya. Bagi teman-teman ini yang wilayah Semarang ya, atau mungkin Semarang. dekat-dekat sini ya. Nanti silakan hubungi kami. Nanti akan kami arahkan, oh ini yang bisa dipanen seperti itu, yang sudah cukup umurnya. Nanti kita bisa, kalau mau ya bisa seterusnya akan rutin ke sini, silakan. Kita hanya memberikan Rp100 saja per kilo, tanpa perlu nanam, tanpa perlu memupuk, tanpa perlu punya lahan, monggo. Rp100 per kilo. Tapi panen sendiri ya? Panen sendiri. Mantap sekali. Nah ini sengon juga, ini sengon kita ini hanya sebagai tanaman perindang, tapi batangnya nanti bisa kita ambil daunnya bisa kita ambil sebagai campuran. Pokoknya semua kita campur. Seperti Kalau itu. ini udah umur berapa Pak ini? Ini minggu lalu ini. Ini minggu lalu kita panen. Yang sebelah selatan itu 2 minggu lalu. Sebelahnya sana tadi 3 minggu lalu. Nah yang itu sebulan yang lalu. Ini yang sudah agak tinggi nih 5 minggu yang lalu lah. Jadi nanti kalau ini semua sudah kita panen, insya Allah yang di ujung sana sudah tinggi dan sudah siap panen. Jadi mungkin umurnya 2,5 bulan lah. 2,5 bulan sampai 3 bulan sudah siap panen odot. Mantap sekali. Jadi kita nggak pernah kekurangan pakan. Siap panen tuh siap dimakan peternak umurnya berapa? Antara 2 sampai 3 bulan kita lihat saja. Karena kan pertumbuhan nggak rata. Ya kita tetap lakukan pemupukan rutin ya dari kambing sendiri seperti itu. Ya, sebenarnya untuk dipersiapkan untuk para peternak itu biar hemat di pakan ya. Kebanyakan kan sekarang apalagi pakan kering yang sangat melambung tinggi ya. Iya. Itu gimana Pak untuk persiapannya? Untuk saat ini pakan kering memang naik, tidak hanya untuk pakan domba, tapi semua pakan terutama ternak naik. Bisa dilihat lah semua peternak baik ikan ataupun unggas. Ya untuk mengatasinya memang sebaiknya kita mempunyai bank pakan. Bisa dengan kalau punya lahan sendiri alhamdulillah, mungkin bisa sewa tapi diperhitungkan apakah masuk, atau kerjasama bikin peternakan komunal seperti itu. Atau cari bahan-bahan yang murah lah di sekitar kita. Nggak harus hijauan, bisa hijauan lebih baik karena secara natural kambing itu secara alamiah memang makannya adalah hijauan. Kan dulu juga nenek moyang kita juga tidak ada pabrik pakan, tidak ada pakan kering juga. Ada pakan kering tapi mayoritas didominasi oleh hijauan seperti itu. Kalau dulu waktu pertama menanam ini gimana Pak? Dengan sistem apa Pak? Sistem biasa aja Mas, gaya-gaya mbah-mbah kita dulu, cuma kita bikin. Ini awalnya dulu gulutan juga, kita tanam 1 batang. Dari 1 batang itu biasanya akan mekar menjadi sekian ruas, sekian tunas ya. Itu batangnya maaf, itu tidur atau berdiri? Kita tidurkan Mas. Tidurkan ya? Tapi kalau pagi berdiri, oh enggak. Maaf. Oke, bisa dibuat contoh ini. Ya. Jadi ini sudah 5 hari yang lalu mungkin ya. Jadi biasanya yang kita panen, ini seperti ini. Ini asalnya adalah 1 batang. Nah, setelah 1 batang ini akan jadi beberapa seperti itu. 1 batang. Ini bakal banyak yang bisa tumbuh lagi. Berarti nanam sekali ya? Nanam sekali akan panen selamanya seperti itu. Panen selamanya. Ya. Apa? Ulangi Pak? Cukup sekali nanam. Sekali menanam, panen selamanya. Yeah. Jadi kita akan Matinya ya. sangat menghemat
sangat menghemat pengeluaran sekali. Tapi kalau bisa memang jangan satu jenis saja, kita kalau bisa banyak jenis. Tapi biasanya dalam satu lahan itu yang tumbuh nggak hanya kita tanam odot nih, nggak hanya odot saja, jadi banyak-banyak yang bisa tumbuh, itu disikat habis semua aja. Kalau bisa sih diselang-seling, kasih singkong juga boleh. Kebetulan di sana ada singkong. Coba kita lihat ke sana juga. Iya, monggo. Indigofera Jadi di juga. Bersamamu Farm ini juga punya resto guys, kopi bersamamu juga. Makanannya ada sate, ada tahu campur. Kita tadi nyobain tahu campur. Sate dari kambingnya ya dari kandang sendiri. Kandang sendiri. Iya. Akikoh juga ya Pak ya? Akikoh juga. Dan kurbanan tahun ini apakah juga menyediakan? Menyediakan kurbanan, Wah, alhamdulillah. cocok ini. Kalau dari segi harga itu berapa bocoran ini? Kami Kali standar aja lah. nanti wilayah Semarang dan Iya, sekitarnya. biar tidak merusak harga, kita masih silakan. Japri. Intinya kita harga petani lah. Harga petani. Di kisaran masih di bawah 100.000 per kilonya seperti itu. Kita sistemnya adalah sistem timbang. Timbang ya? Tidak jogrok seperti itu. Tapi punya kita ada timbangan, kita bisa hitung. Iya, iya. Kita menyediakan juga. Insya Allah kambingnya, dombanya sehat. Alhamdulillah. Tidak usah khawatir dengan sekarang kan Ada masih wabah marak. itu ya, Pak? Iya, ada wabah. Ya, kita Kita turut prihatin menjaga kebersihan, kita menjaga kesehatan, dan kita menjaga pakannya juga seperti itu. juga. Kalau Mantap. di kambing nggak ada pengaruhnya apa PMK ini Pak? Relatif lebih kecil karena PMK lebih banyak menjangkiti di sapi ya. Tapi karena sesama ruminansia, walaupun ruminansia kecil, kita cukup harus berhati-hati ya. Kita tingkatkan kesehatannya saja seperti itu. Dan di Ini bekas sini guys, jerami. ini juga Sangat luas. sangat luas sekali. Iya. Di sana masih ada sawahnya Iya. dari Bersama Farm, kopi bersamamu. Ini juga kita sikatkan ini buat dipakan juga. Bahkan Ini rondonoleh. Rondonoleh. Iya, namanya. Oh, Daun insulin. Ini juga tales, ini buat pakan ikan. Tapi buat kambing juga bisa. Tales Ya, komplit. bisa di sini Mas, monggo. Ke sana aja Pak, kita Oh, pengen ke sana. turun ya? Bisa toh? Bisa. Monggo. Menikmati alam nih. Peternakannya keren sekali nih guys. Sambil menikmati alam, bang pakan sisa tanahnya ditanamin rumput semua nih. Ini ya, ini Ada rumput juga. pisang-pisang juga nih banyak. Ya, pisang juga kita pakankan. Selain buat di pendopo, Juga ada kolam ikan Pak ya? ini Kolam ikannya. Hati-hati guys. Ikan. Kalau di sini apakah juga pernah mengadakan pelatihan juga Pak? iya, kemarin kita melakukan pelatihan peternakan domba, juga pelatihan bank pakan. Kita juga melatih peternak-peternak muda untuk bikin pakan fermentasi, pakan silase, ataupun pakan kering, hai. Jadi bisa dilihat di sini. Nah, ini kita di situ juga ada red napir, itu jenis red napir. Sana juga ada singkong. Nama rumput juga. Jadi ada pakcong, kita nanam pakcong, red napir, gama umami yang agak putih di sana, gama umami. Zanzibar juga. Jadi kita di ujung sana itu juga, di ujung sana kita tanamin juga yang warna merah itu red napir. Sampai pol sana Pak? Iya, yang sebelah sana satu pematang penuh itu indigofera. Ini batasnya punya sampean yang mana Pak? Ini ke sana sampai di ujung sana, kemudian sampai sana itu kan lahan odot kami yang di yang sana. mana Itu. masih jenengan? Iya. Wih, Itu bisa dipanen, yang itu tadi saya tawarkan Rp100 per Oh, kilo. itu. Silakan datang kemari. Ini kalau dibikin perumahan wis sak kecamatan nih. belum. Belum. Satu RT saja. Kelurahan ya. Iya. Sak kelurahan ya. Ini juga nanti ketika panen Tari bekatulnya Bekatul. bisa kita pakai buat buat pakan juga seperti itu. Semua daun lah intinya. keren ya. Oke. Mantap ya guys, suasananya Nuansa sore adem hari bener. di kopi Ini bersama. kalau sambil beternak sambil menikmati wisata. Jadi bakal kerasan bro kalau Iya. di sini ya. mantap Pak Judiarta. Nggak tanggung. Selain di sini katanya masih ada farm yang lain Pak. Ya, kita Sambil duduk di sini, Pak, mungkin, Pak. Oke. Santai. Itu yang di sana kursinya dijadikan 1-3, harusnya 2 di sini. Gak apa-apa, duduk sini. Ya. Oke. Jadi Ya. kita kebetulan memang dipercaya untuk membuat
farm satu lagi. Jadi kita buat satu lagi di Kecamatan Tembalang. Jadi insya Allah konsepnya hampir sama, kita nanam pakan sendiri. Dan kalau memang jika masih berlebih, doakan saja, kami akan mencoba membuat pengolahan pakan mini lah, yang nantinya mungkin bisa memberikan alternatif pakan yang murah dan baik buat kawan-kawan peternak di Semarang, seperti itu. Pakan murah yang seperti apa, Pak? Mungkin ada bocoran ini, sedikit bocoran. Jadi kebetulan kan kami mempunyai seorang kawan yang mempunyai limbah hasil pertanian yang cukup besar, yang sayangnya jika tidak diolah akan terbuang. Ya, jadi kita olah dengan lebih baik. Kita lakukan sistem pengeringan, kemudian penempungan, sehingga bisa disimpan lebih lama dan bisa diantar ke daerah lain. Yaitu juga akan otomatis penempungan itu akan meningkatkan kemampuan untuk dikonsumsi ya. Juga bisa meningkatkan kemampuan mixing dengan bahan basah yang lain. Jadi ini akan membantu nanti peternak. Mungkin bukan konsentrat ya, tapi lebih ke arah pakan komplit feed seperti itu. Mantap sekali. Ya, jadi kayak semua ada ya jenis-jenis dari apa ya, Pak? Intinya Proteinnya berisi tentang apa aja? Karbohidrat gitu ya? Kebetulan kan basic saya itu adalah telekomunikasi, seperti yang pernah kesini ya Mas Aldi ya. Jadi saya tidak terlalu ahli atau expert di bidang pakan. Pokoknya gatuk-gatukan dan pakai cara ilmu mbah-mbah kita lah. Oh, kasih pakan ini nggak ada masalah, berikan. Kasih pakan ini nggak ada masalah, berikan, sambil kita amati. Jadi kita banyak sekali, negara kita tuh luas sekali, kayak akan matahari, kayak akan air, otomatis akan banyak jenis-jenis tanaman yang bisa dimanfaatkan untuk pakan ternak. Ya seperti dilihat juga di belakang kita ini kan sawahnya luas nih. Ini menyimpan potensi jerami dan bekatul yang besar gitu. Jadi bisa dimanfaatkan sebetulnya. Juga banyak tanaman-tanaman, harusnya di pematang itu kita tanami. Saya kan pematang itu berisi tanaman penguat tapi juga protein tinggi kayak indigo vera, kayak kelor, kayak lamtoro, semuanya kita tanam. Oke Pak Judiarta, kita lanjut ke terakhir ke kandang ya. Monggo. Kita mau cek langsung kambing-kambingnya dan juga pakannya ini. Siap. Oke, kita sudah sampai di kandangnya guys. Ini di sini tuh jenis apa saja Pak yang ada di sini kambing-kambingnya atau dombanya? Kami lebih fokus untuk domba, kita fokus ke jenis pedaging. Domba jenis penghasil susu masih belum populer ya. Sebetulnya ada saat ini baru namanya Awasi. Tapi kita lebih fokus ke pedaging untuk domba. Dan kita di sini ada jenis Texel, ada jenis Merino, ada Garut, dan ada lokal. Tetapi kami memang menyilangkan. Jadi kita akan mendapatkan keturunan dengan kesehatan, kekuatan bodinya lokal. Tetapi besarnya dapat dari jenis luar seperti itu. Nah ini Merino, jenis cross juga sudah di sana lokal, itu juga lokal di situ. Ini cempe-cempenya. Nah kalau kambing kami memang rencana untuk kambing kami ngambil yang susu, kami ngambil Sapera di sini. Ini jenis kambing Sapera kami. Rencana buat apa Pak? Nah, karena kami punya warung kopi, rencananya nanti ketika sudah laktasi kedua, susunya akan kami coba untuk kopi kami. Jadi kan ada minuman kopi yang dengan susu atau minuman non kopi yang base-nya susu seperti itu. Dan kami memang memilih jenis Sapera karena Sapera secara produksi susu lebih banyak, tetapi masalah kekentalan dan kegurian memang relatif lebih kurang. Itu relatif bisa diterima atau bisa cocok dengan susu gitu. Oke. Kami memang memilih seperti itu. Kita lanjut yang belakang ini. Oke. Ini tong-tongnya mana Pak? Isinya. Itu. Kita bikin tong-tong juga. Tuh. Ini kita persiapan terima korban ya. Sudah mulai banyak pembelian. Nah, ini tong-tongnya. Nah, itu tempat chopper kami. Ini pakan keringnya. Ya, ini pakan kering. Itu tong-tongnya. Itu. Tongnya berisi apa Pak? Silase atau fermentasi? Kita lebih ke silase. 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 Jadi pensilasenya di situ. Kita simpan di sini
Seperti itu. Ini pakan keringnya. Pakan Apakah keringnya juga. udah ada isinya atau gimana? Sudah ada isinya. Sudah ada Banyak isinya. isinya ya. Ada yang kosong kita buka tutupnya. Itu apa Pak? Mana? Maksudnya? Sini. Silakan. Oh ya, lewat sini aja. Oh, ini yang mau kita isikan, kita pakankan. Oh. Kita masukkan juga. Ini udah dicampur. Iya, kita Dicampur apa, dicampur. Pak? Ini tumpi, ini indigo vera. Ini indigo vera, kemudian ya kemudian ada kleci juga. Dan nanti ikan kita campur sama rumputnya untuk seratnya. Ini lebih ke protein. Indigo vera kan proteinnya tinggi sekali. Seperti itu. Kalau paling tinggi dari mana? Dari indigo vera. Indigo vera. Indigo vera. Indigo vera itu lebih ke kayak tanaman legum tinggi. Persis kayak kelor, persis kayak lamtoro, tapi dia proteinnya hampir 27. Paling tinggi dia. Dia kayak konsentrat. Jadi kalau kita punya indigo vera buahnya itu seperti kita sudah punya konsentrat. Mencukupi kebutuhan. Sudah mencukupi kebutuhan. vitaminnya ya, Pak. Ini memang belum dicampur sama apa? Belum dicampur sama rumput ini. Atau bisa kita mix, ini pakan tambahan, rumput pakanan utamanya. Oke. Jadi rumput itu nasinya, ini lauknya karena proteinnya tinggi. Mungkin mau Itu. terakhir mau ditambahkan beri support untuk peternak Indonesia. Peternak Indonesia jangan takut, jangan berputus asa, banyak jalan karena sebenarnya kita ini adalah negara agraris ya, dengan limpahan matahari yang sangat banyak sepanjang tahun. Tidak ada namanya musim dingin kayak di Eropa atau negara subtropis. Nggak ada salju kita. Jadi bisa dikatakan sepanjang tahun kita punya matahari, sepanjang tahun kita punya air. Jadi harusnya kita nggak takut untuk menanam bank pakan sendiri. Dan jangan lupa kita juga di sekitar kita banyak sekali makanan-makanan atau limbah yang bisa dipakai untuk alternatif pakan. Kalau memang nggak punya pakan lahan pakan, itu bisa kita manfaatkan untuk jadi pakan kambing dan domba. Karena kambing dan domba termasuk hewan yang tidak terlalu rewel dengan makanan. Jadi jangan takut untuk beternak, dan peternak cukup menyenangkan seperti itu. Mantap, terima kasih Pak Judiarta. Ya. Bersamamu, Bersamamu. kopi bersamamu. Kopi bersamamu. Mantap. Monggo datang ke sini, bisa ngobrol-ngobrol sama kami, bisa sama tim kami. Di kandang ada Mas Pras, ada Mas Kabib, ada Mas Eko. Dan kalau memang kerso tadi rumput odot, monggo bisa datang ke sini, ngarit sendiri, ngambil sendiri. Nanti kita beri harga yang sangat-sangat ekonomis. Karena kita kebetulan masih bersisa seperti itu Rupiah. per kilo. Atau juga nanti yang mau akikoh, mau kurban, Ya boleh. kambing guling juga mungkin. Mau beli cempe juga di kami Tempe bisa. juga ada. Seperti itu. Bisa hubungi di nomor berapa? 081 369 60 70 80. Terima kasih untuk ilmunya Pak Judiarta. Ya. Semoga berkah selalu, Ya. bermanfaat untuk peternak Indonesia. Follow saja IG kami Ya. di @kopibersamamu. Nanti bisa lihat kami atau di Facebook Kopi Bersamamu. Siap, mantap. Terima kasih Monggo. Pak Judiarta. Oke, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.